Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Dengan tema kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan, teman-teman. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Dengan Pendeta Denny Kurniawan sebagai narasumber kita dengan kostumnya yang sangat menarik. Cocok ya? Betul, Pendeta. Cocok banget ya. Ini dari mana, Pendeta? Ini dari Jawa ini, Gil. Oh, iya. Dari Jawa. Jawa ya. Jawa. Oke. Dan saya juga secara pribadi menggunakan merah putih ya. Dong. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya sekarang sudah merdeka. Dimana dengan kemerdekaan ini banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang keras. Betul. Secara nggak langsung kita langsung keinget ya pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Betul, Pendeta. Tapi Gil, ngomong-ngomong tentang hal itu, sebelum kita ke sana, kita harus ajak teman-teman login sebanyak-banyaknya nih. Betul, Pendeta. Karena aku udah semangat banget nih dengan semangat kemerdekaan. Kita juga mau mengingatkan kembali teman-teman untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video kita hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya supaya teman-teman lainnya juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Betul. Dimana teman-teman juga boleh komen dengan komen di bawah apa aja yang teman-teman mau mungkin didoakan atau mungkin kasih saran dengan kepada kita atau mau di request toko apa yang mau dibahas di Gil. Betul, gitu. Atau punya pertanyaan bisa langsung di komen di bawah. Dan juga di share ya, Pendeta. Itu paling penting. Ingat Gil, tayangan video di Hope Channel Indonesia itu 24 jam sekarang. Betul, Pendeta. Jadi kalau teman-teman pulang kantor, malam capek mau cari tayangan yang berkualitas, Hope Channel Indonesia. Langsung. Televisi yang mengubah hidup Anda. Kita harus promosi. Betul, Pendeta. Tapi ini juga harus dipromosi. Jadi jangan lupa subscribe juga di Facebook. Yes. Nah, kembali lagi, Pendeta, tentang pahlawan ya. Pahlawan. Template pahlawan itu pasti orang yang gagah berani. Betul gak sih? Yang hebat ya. Nah, hebat, berjuang. Terus maju ke medan pertempuran, tembak-tembakan gitu ya. Pasti itu. Memang benar itu template yang ada di pikiran kita tentang pahlawan. Sampai-sampai kemudian kita melupakan pahlawan-pahlawan wanita mungkin yang perjuangannya tidak seperti para pria yang pegang senjata dan berdiri di medan pertempuran. Walaupun mungkin ada ya pejuang wanita seperti Christina Martha-Tiahau, dia walaupun masih muda, keturunan bangsawan, tapi dia ada di medan pertempuran pegang senjata. Betul, Pendeta. Dan yang lain juga sebenarnya banyak Cutnya. Betul, Cutnya. Din. Terus ada Walanda Maramis. Iya, dan yang paling terkenal Kartini. Raden Ajeng Kartini. Betul. Dimana dia juga salah satu, dia yang pelopor ya. Yang untuk emansipasi wanita. Memang perjuangan wanita ini berat sekali. Betul, Pendeta. Apalagi di zaman itu ya. Iya. Apalagi di zaman itu. Karena hak wanita sepertinya tidak jauh lebih tinggi daripada para pria. Bahkan untuk sekolah sekalipun, Gel, mereka nggak punya hak sama seperti para pria. Hanya apabila mungkin mereka adalah kaum bangsawan, maka hak mereka untuk mendapatkan apa yang para pria dapatkan boleh terjamin. Jadi hanya sedikit para wanita yang punya kesempatan besar untuk menjadi orang yang bisa dipandang. Gitu. Jadi ya tugasnya perempuan ya di rumah aja. Di rumah, bantu suami. Nggak boleh, ya keluar ya sekedar kalau mereka diminta untuk keluar. Kalau enggak, di rumah hanya di rumah saja. Udah kayak isolasi mandiri ya, Pak? Isolasi mandiri ya? Di rumah aja. Belum, padahal nggak ada COVID waktu itu ya? Betul. Tapi kayaknya ini penting ya, Pendeta. Dimana kita hari ini akan bahas lebih ke betul bagian sekali. sana. Karena perjuangan kemerdekaan ini bukan hanya milik para pria, para wanita juga, jadi kita akan menghibur para wanita. Untuk mendalami karakter Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat dan luar biasa lewat kehidupan wanita. Jadi tokoh Alkitab ini menceritakan pengalaman imannya dengan Tuhan. Gambaran tentang Tuhan diceritakan lewat kehidupan dari wanita. Jadi take note ini, Gel, dan semua teman-teman jangan kemana-mana, karena ini adalah episode yang penting banget. Selain ini adalah episode di mana kita akan memperingati kemerdekaan. Ini juga episode yang mengingatkan kita tentang Tuhan yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Tuhan yang hebat, ajaib, dan luar biasa. Gil, silakan Gil. Untuk kita teman-teman, jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan tema wanita. Tapi bukan tema wanita yang kita mau ngomongin, tentang Tuhan yang kehidupannya, tentang jalan, rencana, dan kedahsyatan cara dia bekerja dalam hidup kita lewat kehidupan seorang wanita. Dan Yesaya, kita nggak usah kasih dulu ya, langsung aja Gil ya.
Yesaya menulis gambaran tersebut. Betul. Dengan sangat indah. Gel, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, teman-teman, ada satu fakta menarik yang ditulis oleh Philo. Dia seorang filosof Yahudi yang hidup ya kurang lebih di zaman di mana Yesus hidup. Dan dengan baik dia coba untuk melukiskan, menggambarkan seperti apa sih keadaan hidup orang-orang di zaman itu. Dan kalau kita baca tulisan ini, kita jadi bisa dibuat mengerti tentang gambaran wanita-wanita yang hidup di zaman itu. Gel, boleh dibaca dari buku The Special Law, chapter 3, halaman 169, Gel. Marketplaces and council chambers and courts of justice and large companies and assemblies of numerous crowds and a life in the open air full of arguments and actions relating to war and peace are suited to men. But taking care of the house and remaining at home are the proper duties of women. Teman-teman tidak lagi sedang mendengarkan ujian bahasa Inggris ya. Ujian listening ya. Bagus sekali ya Gel ya. Iya benar. Fakta ini. Fakta yang semakin membuat kita mengerti situasi yang dialami sama perempuan-perempuan pada waktu itu. Betul. Secara sederhana Gel, bisa diterjemahkan Gel? Secara sederhana kalau misalnya kita lihat lagi. Di sini dibahas bagaimana para pria itu cocok di luar ya pendeta. Jadi mereka yang ada di tempat umum ya. Betul, ada di tempat umum di mana untuk peperangan dan lain-lain itu cocok untuk pria. Kerumunan orang banyak. Terus apa lagi? Untuk ke marketplaces ini yang pasar-pasar, pengadilan, apa lagi? Cocok untuk para pria. Semua para pria. Tapi terutama pasar-pasar ya Gil ya. Iya, tapi di sini dibilang taking care of the house, bagian untuk atur-atur rumah dan diam di rumah itu adalah pekerjaan yang cocok untuk para wanita. Dimana kalau misalnya kita lihat marketplaces itu kayak sangat berhubungan dengan wanita ya. Apalah artinya pasar tanpa para wanita? Betul. Ya? Nggak ada tawar-menawar, nggak ada keributan. Mahal itu ya. Nggak ada itu, nggak ada kan? Nggak ada celotehan ibu-ibu yang rempong dengan belanjaan yang banyak banget, tapi entah gimana bisa dibawa semua belanjaan itu pulang ke rumah. Iya, itulah hebatnya. Tapi mereka nggak boleh ya saat zaman itu ya? Ya, nggak boleh. Jadi bayangkan kesulitan, ya kita harus pakai kata ini ya, kesulitan yang dialami oleh para wanita saat itu, teman-teman dan Gel, bahwa hak yang mereka dapatkan sepertinya dibatasi, tidak jauh lebih baik daripada hak-hak yang dimiliki oleh para pria. Betul. Itu. Bahkan ya, ini sedikit pelajaran, di zaman itu hidup mereka selain dibatasi oleh gender, klasifikasi gender laki-laki dan perempuan, bahkan ruang lingkup mereka seperti tadi Gel, itu juga dibatasi kan. Jadi public place itu untuk para pria, sementara private place dalam pengertian di rumah itu hanya untuk para wanita. Kasihan ya. Kayaknya kalau misalnya aku zaman itu aku nggak bakal ada di sini. Nah Gel, makanya bukan hanya zaman itu, kalau saja hal itu masih berlaku di zaman sekarang. Betul. Sorry. Gak ada. Facebook kayaknya. Ya kan? Facebook ada, tapi pria semua. Oh iya betul. Bayangkan gak indah Facebook kan, kalau semua pria sih kan. Ya, jadi peran wanita itu penting banget ya. Peran wanita penting. Tapi kita juga mau ingetin ke teman-teman bahwa materi kita kali ini bukan untuk promosi, ini disclaimer ya, betul, promosi kesetaraan gender dan lain sebagainya, atau kita mau mengusung semangat bahwa wah jangan diskriminasi para wanita dan lain sebagainya, bukan. Kita mau membawa arah pikiran kita tentang keagungan Tuhan dan mulianya Tuhan lewat kehidupan para wanita yang sering kita lupakan, ya nggak Gel? Dan pentingnya lagi adalah Gel, ketika kita telah mengerti pengalaman itu, kita jadi lebih mengasihi Tuhan dan menghargai para wanita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Seperti ibu kita. Iya. Terus kita yang sudah memiliki rumah tangga, kita yang berumah tangga, kita yang punya istri, kita mengasihi istri kita, anak-anak kita, wanita-wanita hebat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, kita akan semakin mengasihi dan menghargai mereka. Amin. Nah, Gel, mungkin itu juga yang membuat kenapa di Alkitab nggak banyak tokoh-tokoh wanita yang ditulis. Bukan berarti karena peranan mereka nggak penting dan didiskriminasikan oleh para penulis Alkitab ya. Enggak. Tidak sama sekali. Enggak. Mungkin karena pengaruh budaya. Karena penulis-penulis ini kan juga mengenal dan tahu budaya tempat itu. Walaupun ada wanita-wanita hebat seperti Deborah, Miriam. Bayangin waktu bangsa Israel menerobos Laut Merah itu, Miriam yang di depan menabuh rebana,
memimpin para wanita. Ini kor ibu-ibu. Kor ibu-ibu bakti wanita Israel ini nyanyi. Wah, indah sekali. Amin. Indah sekali kan? Deborah, bayangkan Barak yang mau pergi berperang, dia nggak akan perang sebelum Deborah maju berperang. Kalau kamu pergi berperang, aku mau berperang. Bayangin keberanian dari wanita ini. Atau wanita-wanita lainnya mungkin ya, seperti Ruth, Naomi ya. Perjanjian baru juga banyak perjanjian baru yang nggak disebut baru juga namanya. Benar sekali. Wanita Kanaan yang percaya nggak disebut, wanita yang sakit pendarahan nggak disebut, anaknya Yairus yang disembuhkan juga nggak disebut. Terus apa lagi ya? Beberapa mungkin disebut seperti Ibu Lois, Ibu Eunike, orang tua dari Timotius, terus Dorcas, Tabita disebut sebagai murid Kristus perempuan. Dan ada wanita-wanita yang lain. Tapi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Walaupun mungkin hanya sedikit kisah-kisah dari wanita ini yang disentil atau ditulis, dirangkum dalam Alkitab, tapi kita masih bisa merasakan pengaruh yang hebat dalam kehidupan mereka. Seperti hebatnya pengaruh keajaiban Tuhan dalam kehidupan Gail dan semua teman-teman Facebook. Oke? Gail, mari kita coba untuk melihat gambaran yang indah dari Alkitab tentang bagaimana penulis Alkitab menggambarkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan digambarkan sebagai gunung batuku. Sebagai energi ya. Iya kan? Matahariku, sinar. Iya, atau air hidup, roti hidup. Nggak ada salahnya. Bukan berarti ketika dibilang bahwa aku adalah air hidup terus kita sembah air. Atau batu. Batu kita sembah gunung batu. Enggak. Penulis Alkitab mau menggambarkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan melindungi mereka dari ancaman bahaya, Tuhan seperti gunung batu yang menjadi tameng dalam hidup mereka. Benteng yang teguh, benteng yang kokoh. Itu kota keselamatanku. Itulah gambaran yang coba mereka mau sampaikan kepada kita tentang Tuhan yang mereka sembah. Dan kali ini kita akan melihat gambaran Tuhan yang mereka sembah lewat kehidupan wanita. Kita boleh buka, Yesaya 42 ayat yang ke-14. Yesaya 42 ayat 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Lucu ya ayat ini yang ditulis sama Yesaya. Dia menggambarkan Tuhan yang seperti itu. Tapi sebelum kita ke sana, memang kalau mau menggambarkan wanita seperti kayak ibu kita misalnya dalam rumah, mungkin nggak akan cukup ya satu episode ya. Iya, pendeta. Ya nggak sih? Coba bayangin kehebatan orang tua kita. Setelah aku menikah, istri di rumah, terus tiba-tiba kita dapat kabar sukacita dia mengandung, udah hamil besar, perut besar, dia masak, dia nyuci, dia bikin pekerjaan-pekerjaan yang begitu anak sudah lahir, dia gendong satu tangan, dia masih bisa masak satu tangan, dia bikin ini gitu. Wow, luar biasa ini. Kita nih yang laki-laki ya, mau jemur baju aja, aduh, hangernya di mana nih? Udah nggak nyuci, tinggal jemur, masih ribut ya. Begitu selesai mandi, handuk kita lepas sembarangan, tanya lagi, bajuku yang mau kupakai hari ini mana? Ya? Aku mau rekaman Facebook nih, bajunya mana? Terkadang perempuan jadi victim di rumah. Tapi terkadang juga ada perempuan-perempuan yang lebih menakutkan daripada para pria-prianya. Wow, jangan disangka ya nggak? Oke. Sebelum kita ke sana, Yesaya juga punya gambaran yang indah tentang Tuhan lewat kehidupan wanita. Kita buka Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya pasal 49 ini adalah pasal yang melukiskan tentang keajaiban Tuhan, memelihara umat-umatnya, sekaligus dengan janji pemeliharaan Tuhan bahwa mereka dapat dilepaskan dari pembuangan yang akan mereka alami nanti. Ini adalah kalimat nubuatan yang indah yang seharusnya dipegang teguh sama bangsa Israel. Seperti seorang ibu yang mungkinkah dapat melupakan anak yang lahir dari kandungannya? Mungkin gak sih?
Bisa aja. Ibu yang sejati dia nggak akan pernah bisa betul. melupakan. Tapi itu mungkin saja dapat terjadi. Betul. Gitu. Tapi sebelum ke sana, ayat yang ke-9 Tuhan kasih janji, walaupun engkau ditawan akan dibebaskan. Bahkan yang kelaparan ayat 10 dan kehausan akan dipuaskan. Oke? Ayat 11 dan 12, gunung-gunung yang tadinya itu jadi penghalang itu akan rata. Bayangin. Tuhan memberikan janji pemulihan kepada bangsa Israel kalau mereka berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tapi ayat yang ke-14 ada satu pertanyaan penting ketika kalimat kepedihan itu diungkapkan sama bangsa Israel kepada mereka. Kepada Tuhan maksudnya. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Bangsa Israel seperti bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah benar engkau mengasihi aku? Tuhan jawab di ayat yang ke-15. Iya. Dapatkah seorang wanita melupakan bayi yang dikandung? Jawabannya ya, kalau dia ibu yang sejati, dia tidak akan pernah melupakannya. Ada ibu yang ya kita bilang jahat ya. Banyak kita nonton berita atau baca artikel perempuan-perempuan yang ya pilihan mereka. Kita nggak tahu pergumulan apa yang mereka buat. Mereka tega melupakan dan meninggalkan anak-anak yang lahir bahkan dari kandungannya sendiri. Gitu. Aku jadi ingat sama satu cerita, Gel. Cerita yang diceritakan sama guruku ya waktu aku sekolah dulu. Ini cerita tentang seorang anak kecil namanya Imre. Imre ini tinggal di pinggiran kota dengan neneknya. Tiap hari kerjanya Imre selain dia sekolah, dia harus jualan kue masuk gang, keluar gang. Kue yang dibuat sama neneknya. Jadi dari situlah mereka hidup. Tapi sayang sekali neneknya sudah tua. Bahkan untuk membuat kue sekalipun udah gak kuat. Sampai satu kali sakit neneknya. Sudah tua, sakit. Membuat neneknya gak berdaya lagi dan gak bisa jualan kue. Tapi Imre gak putus asa. Dia coba untuk melakukan yang bisa dia buat supaya mereka bisa hidup. Dengan keterbatasannya dia bikin kue sendiri. Walaupun mungkin rasanya gak seenak buatan neneknya. Dia keluar rumah, dia keluar masuk gang dan dia jual kue itu. Apa dia bilang? Keuntungan kue ini bukan untuk makan saja, tapi aku mau beli obat untuk nenekku yang sedang sakit. Pasti kita tanya di mana mamanya, orang tuanya. Imre adalah anak korban dari salah tindakan mamanya. Yang kemudian mamanya memutuskan tidak mau lagi berhubungan dengan keluarganya dan Imre ditinggalkan seorang diri dengan neneknya. Jadi bagi Imre ini bukan hanya neneknya, tapi nenek ini adalah sosok ibu yang baik bagi dia. Walaupun kemudian akhirnya Imre tahu bahwa dia punya mama, dia punya orang tua. Tapi dia nggak pernah mau tahu tentang orang tuanya. Karena dia tahu neneknya adalah orang tuanya. Karena saking tidak berdaya, Imre kemudian bertanya kepada neneknya, "Nek, di mana mamaku?" Mungkin neneknya pikir, aduh, kenapa kamu tanya itu? Apakah mungkin di pikiran neneknya, wah jangan-jangan anak ini udah gak mau lagi tinggal sama aku, menderita, kasihan kan. Dia mau cari kebahagiaan. Neneknya menceritakan gambar tentang ibunya. Ibu yang cantik, ibu yang luar biasa. Imre pun sempat bertanya, kenapa kalau ibu saya seperti itu? Dia tinggalkan saya seorang diri dengan nenek. Di tempat yang kumuh, dalam kemiskinan. Imre bilang, "Nek, aku mau cari ibu. Aku mau cari ibu bukan untuk mendapatkan kasih sayang yang selama ini gak pernah aku dapatkan. Aku mau cari ibu supaya aku bisa dapat beli obat untuk menyembuhkan." Itu adalah perjalanan yang panjang dari Imre. Dia pergi ke pusat kota, dia gak tahu harus pergi bagaimana, dia jalan kaki. Wah, dari gang-gang dari itu ya? Gang ke gang, perjalanan yang dia tempuh. Kertas kecil, tempat alamat di mana ibunya tinggal itu dipegang sampai yang tadinya putih jadi lusuh, kuning. Sampai akhirnya penjaga real estate itu menghentikan dia karena dia mau masuk dalam. Kamu mau cari siapa? Saya mau cari ibu saya. Kan jadi, wah mungkin ibunya pembantu mungkin di situ. Dia kasih gambaran tentang ibu yang dia jelaskan yang dia mau temui. Sambil dia bercerita, ada mobil yang keluar dari gerbang real estate. Kesibukan biasa. Bapak penjaga bilang, "Nak, kamu kurang beruntung.
mobil yang baru saja lewat tadi itu adalah mobil pemilik mobil itu adalah orang persis yang kamu ceritakan. Imre nggak mau putus asa. Kasih tahu saya alamatnya, Pak. Kasih tahu rumahnya. Dia tunggu sampai orang itu pulang. Singkat cerita, Imre coba untuk mengetuk pintu rumah orang yang ya kita tahu itu adalah mamanya. Ketika dia ketuk pintu lama sekali baru ada sautan dan pintu dibukakan. Dan benar Gel, ketika pintu dibukakan, Imre bisa melihat ini gambaran wanita yang diceritakan sama neneknya di kampung. Imre bilang, "Ibu, ini aku Imre anakmu yang kau tinggalkan bertahun-tahun yang lalu bersama dengan nenek. Aku datang ke sini bukan untuk memohon supaya engkau pulang atau engkau menyambut aku dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah engkau berikan kepadaku. Aku datang ke sini untuk meminta sedikit berkat karena nenek sedang sakit di kampung." Pintu ditutup, Gel. Imre dibiarkan seorang diri. Penjaga yang melihat hal itu tersentuh hatinya. Karena tersentuh hatinya, dia langsung ambil Imre, dia bawa Imre. Tahu dia bawa kemana? Dia tidak bawa ke rumah sakit. Dia bawa ke harian surat kabar yang ada di kota itu. Dia ceritakan semua pengalaman Imre. Dan kisah Imre jadi headline besar di surat kabar di kota itu. Seorang ibu tega menelantarkan anaknya di depan pintu. Anak yang dari kecil tidak pernah dia lihat. Ada ibu yang seperti itu? Ada. Tapi Tuhan jauh melampaui ibu yang seperti itu. Tuhan digambarkan sebagai ibu yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Karena anak itu lahir dari kandungan. Betapa ajaibnya kasih Tuhan sama kita kan ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa melupakan kita? Lihat aja gambaran mama kita. Udah capek, kalau kita merengek, dituruti semua kemauan kita. Walaupun mungkin kemauan dan keinginan kita itu gak bagus untuk kita. Tapi mama selalu berkorban buat kita. Betul. Ingat apa yang gak bisa dilupakan dari mama? Dari Gil secara pribadi, pengorbanan. Iya. Dan cerita-cerita kehidupannya. Gitu kan? Cerita-cerita yang diceritakan itu secara secara langsung membekas di pikiran kita. Dan waktu kita mengalami pengalaman yang mungkin sulit, kita langsung ingat kembali sama cerita orang tua kita kan, langsung jadi kayak kekuatan dalam hidup kita untuk melewati tantangan yang kita hadapi. Betul nggak, Gel? Setuju, Pendeta. Begitulah gambaran yang Yesaya mau sampaikan sama kita, Gel. Ketika kita membaca Yesaya pasal 49 ayat 15. Tuhan seperti apa sih yang kita sembah? Tuhan seperti seorang ibu sejati yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Indah ya? Indah, Pendeta. Silakan, lanjut Gel. Nah, dari ayat ini kayaknya banyak yang bisa kita lihat. Bahkan dari sebelum-sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendiri. Tapi kayak kita akan bahas lebih banyak lagi nih, Pendeta. Bukan cuma dari ayat yang tadi ya. Oh iya dong. Tapi kita akan bahas dari pasal-pasal berikutnya. Betul, termasuk ayat yang tadi sudah kita baca di Yesaya pasal 42. Betul. Gambaran tentang Tuhan digambarkan seperti seorang wanita yang mengap-ngap tadi kan, mau melahirkan. Apa yang Tuhan kok melahirkan? Kenapa harus dibahas tentang itu? Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Masih dengan Yesaya membahas tentang peran wanita. Peran wanita. Gel, Yesaya 42. Kita kembali ke Yesaya 42 ya. Oke, Pendeta. Yesaya 42 punya paralel pemenuhan janji Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-12. Jadi Gel dan teman-teman, mari kita buka dua kitab ini ya. Oke. Yesaya 42 dan Matius pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 18. Secara khusus, dua pasal ini punya judul perikop yang sama. Ditulis Yesus hamba Tuhan. Jadi sama-sama hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang diceritakan dalam Yesaya 42 menceritakan tentang Yesus yang lahir. Kemudian dipenuhi kegenapan kelahirannya dalam Matius pasal yang ke-12. Oke? Jadi itu paralel. Ayat yang ke-17 dan 18, Gel boleh baca?
Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi siapa? Yesaya. Silakan, Gel. Ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekarang perhatikan Yesaya 42:1. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Sama ya? Ya. Orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi di dalam pasal ini, baik di Matius pasal 12 atau Yesaya pasal 42, menceritakan pemenuhan janji Tuhan untuk membaharui dunia dengan keselamatan yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Tuhan untuk kehidupan dan kebahagiaan bagi umat-umatnya. Makanya Gel, pada ayat yang ke-14 dan seterusnya Gel ya, nanti dijelaskan kan seperti perempuan yang melahirkan, Allah itu mengerang. Memang menyakitkan proses pengorbanan seorang ibu seperti Yesus. Menyakitkan proses pengorbanan itu. Dia harus korbankan dirinya, berjuang hidup dan mati. Tapi kalaupun Yesus hidup itu supaya kalaupun Yesus mati supaya kita hidup. Jadi pengorbanannya itu menyelamatkan kita. Seperti seorang ibu yang berkorban bagi anak-anaknya. Dia bilang orang yang buta akan berjalan. Dia akan membuat kegelapan orang yang buta itu menjadi terang. Dia akan membuat tanah yang berkeluk-keluk menjadi rata. Tidak ada lagi penyakit. Nggak ada lagi tahanan. Nggak ada. Nggak ada lagi. Artinya nggak ada lagi peperangan. Karena kalau kita perang, kita menang perang, kita akan bawa tahanan-tahanan perang. Jadi artinya hidup mereka adalah hidup yang damai. Dan mereka akan menyanyikan lagu baru. Indah sekali. Indah sekali janji pemenuhan yang dibawa oleh Yesus melalui kehidupan seorang wanita. Oke? Jadi semua ini seperti proses kelahiran baru, dunia yang baru. Seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Sekalipun mungkin itu hal yang menyakitkan bagi seorang ibu, waktu anak kami lahir normal, prosesnya normal. Waduh, luar biasa menyakitkannya. Saya nggak bisa bayangkan proses kelahirannya, tapi begitu anak itu lahir, begitu dia nangis, ketawa sama kita. Happy sekali. Happy sekali. Begitulah kebahagiaan yang mungkin dapat kita gambarkan di atas dunia yang penuh dengan dosa ini ya. Happy aja sampai menangis. Tapi nanti di dunia yang baru, happy ya happy, nggak ada tangisan. Amin. Oke, sekarang Yesaya pasal 46 Gel. Yesaya pasal 46. Ayat yang ketiga. Boleh Gil baca? Boleh pendeta. Ayat ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Jadi Tuhan seperti menggambarkan dirinya seperti seorang perempuan kan? Iya. Kamu keturunan Yakub, ingat ya, kamu itu kukandung loh. Sejak dari rahim kamu kujunjung, kuangkat kemana-mana. Apa saja yang makanya kalau kita bandel gitu ya, orang tua selalu bilang kan, kamu gak ingat dulu waktu kamu masih dalam perut mama. Udah kayak gitu kan langsung, kamu dulu waktu kecil mama suapin, mama ini. Kita jadi langsung terenyuh dan mengerti, oh mama mau menekankan poin ini nih sama gue. Oke? Jadi bahasa kerennya adalah listen to me, you descendants of Jacob. Kamu ternyata anak keturunan dan dari perjanjian Yakub. Jadi kamu lahir di atas dunia ini bukan karena kebetulan. Gel, ini fakta yang penting bagi kita. Karena ada banyak anak-anak muda mungkin yang menyayangkan, meratapi kenapa gue harus lahir di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kenapa gue harus lahir dari keturunan ini? Kenapa gue nggak lahir dari keturunannya siapa ya? Elon Musk mungkin. Begitu lahir, men. Langsung kaya. Atau dari keluarga mana lah yang dapat privilege lebih daripada gue sekarang. Tapi hati ini memberikan penghiburan sama kita. Bahkan sejak dari dalam kandungan, Tuhan tahu dan kenal kita. Dan dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita mau hidup seturut dengan rencananya. Sebaliknya, Yesaya pasal 46 ini memberikan gambaran tentang penghakiman bagi umat-umatnya yang tidak mau ikut dalam perjanjian iman itu. Kalau mereka tidak mau ikut, mereka akan dihakimi, mereka akan dihancurkan,
dan mereka tidak akan menerima kebahagiaan. Oke? Kebalikannya, kalau mereka mau meyakini dan tetap terikat dalam perjanjian itu, mereka akan mendapatkan berkat-berkat berikut ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Oke? Dari sejak kandungan, kita bertumbuh sampai tua, Tuhan tetap sama. Tetapi sebaliknya, Gel, apabila perjanjian yang kekal itu mereka langgar, penghukuman akan menjadi bagian mereka. Tapi kalau mereka tetap berpegang teguh pada perjanjian itu, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Tuhan bilang sampai masa tuamu, Gel. Sampai tua loh, Gel. Bukan hanya sejak kamu dari kandungan. Dari kandungan sampai bahkan tua. Sampai masa putih rambutmu. Kata Tuhan, aku akan menggendong kamu. Indah sekali ya. Yang digendong bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga orang-orang tua. Jadi pesan ini bukan hanya indah bagi orang tua atau anak muda saja atau anak kecil saja. Semua usia. Aku mau menanggung kamu terus, katanya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi gambaran kasih Tuhan, kasih sayang seperti seorang ibu yang dari sejak kandungan dia rawat. Begitu bertumbuh dia gendong anaknya. Bahkan sampai tua dirawat anak itu. Kasihan ya orang tua sekarang ya. Ada anak-anak yang mungkin mereka lebih nyaman atas permintaan orang tuanya ditaruh di panti misalnya. Atau di tempat ini. Memang mungkin gak mau repot. Oke? Mungkin gak mau repot. Aku pernah baca artikel penelitian di Tiongkok. Mereka hanya punya satu panti. Panti jompo maksudnya. Rumah orang tua jompo yang sudah tua lansia. Padahal banyak orang tua. Kenapa hanya satu? Karena anak-anak di sana merawat orang tua mereka di rumah mereka. Itu bukan hanya sekedar budaya. Tapi itu adalah bentuk penghormatan yang sepatutnya mereka lakukan. Betul. Oke? Karena waktu kita kecil dulu, orang tua kita merawat kita dengan hebat. Ya gak sih? Zaman belum ada Pampers, tahu gak rasanya gimana? Aduh, gimana, popok dicuci sana sini. Saya bocor lagi, jemur. Lagi jemur. Luar biasa. Semua diberikan yang terbaik untuk anak. Oke, Gil, kita lanjut ya. Jadi ayat ini ingat. Ayat ini tidak hanya bisa dibacakan dan dimengerti oleh orang tua. Tapi kita pun, anak-anak, kita perlu mengerti dengan benar ayat ini, Gil. Karena ini adalah gambaran kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terus memelihara hidup kita. Ada satu kisah, Gil, yang bagus banget. Dari seorang wanita muda namanya Pham Anh Joan. Dia tinggal di Korea. Dia adalah korban pemerkosaan dari tentara yang bekerja di perbatasan ketika perang dingin Korea itu terjadi. Kisah itu dialami oleh Pham Anh Joan. Kisah yang sangat mengerikan buat dia. Karena dia pikir masa depannya sirna, habis, hilang. 24 Desember tahun 1952. Pham Anh Joan sedang mengandung kandungan yang sudah besar. Dia tahu bahwa kapan saja anak ini dapat dilahirkan. Dan itu adalah malam yang dingin. Dia berjalan seorang diri di malam yang dingin bersalju. Dia bisa lihat semua orang udah mulai bersiap-siap untuk menyambut Christmas, Natal. Tapi Pham Anh Joan berjuang untuk menyambut kelahiran anaknya. Nggak ada yang bisa dia buat selain mencari tempat perteduhan. Dia lihat di ujung sana ada jembatan. Jadi dia berharap dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia bisa meraih jembatan itu. Dia mau meluncur ke bawah jembatan, mencari tempat yang hangat. Sekiranya mungkin dia bisa melahirkan di sana. No one cares. Gak ada yang peduli sama hidupnya. Tapi dia peduli dengan bayi yang ada dalam kandungannya. Benar, dia bisa mencapai jembatan itu dan dia pergi ke bawah jembatan. Dengan tenaga yang dia punya, dia lahirkan anak itu. Dengan keterbatasan yang dia punya. Dengan ya resiko anak ini bisa mati, kedinginan. Betul. Kan? Bahkan dengan kita nggak tahu bagaimana dia bisa melahirkan anak di tengah-tengah keterbatasan yang dia punya. Dia buka semua pakaiannya, dia bungkus anak ini dan dia peluk. Singkat cerita, Pham Anh Joan mati di bawah jembatan itu. Besok paginya, seorang pendeta yang bertugas untuk pelayanan Natal, dia melintas di jembatan itu dan mendengar suara teriakan bayi. Itu adalah bayi dari Pham Anh Joan. Pham Anh Joan berkorban untuk anaknya. Dengan senyum,
dia tinggalkan kenangan yang indah untuk anaknya. Sekalipun dia harus mati, tapi dia mau anaknya tetap hidup. Bukankah itu gambaran yang mungkin dengan keterbatasan dapat kita gunakan untuk membayangkan keajaiban kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih yang tiada taranya, kasih yang tiada duanya. Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Gimana, Gil? Sangat dalam ya, Pendeta. Dari cerita Paman Johan aja itu sudah menyentuh saya, apalagi kalau misalnya saya ingat lagi bagaimana Tuhan sudah menyertai aku bahkan sebelum aku lahir dan bahkan sebelum aku di rahim. Dia sudah memelihara aku sampai tua. Jadi teman-teman Gil, bagaimanapun kejadian kita ada di atas dunia ini. Sengaja nggak disengaja, sorry aku harus pakai term itu ya. Sengaja nggak disengaja atau kecelakaan kayak direncanakan, ingat Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Oke? Masa lalu itu milik setan, masa depan itu milik Tuhan. Amin. Itu janjinya yang pasti kan? Betul, Pendeta. Dia memelihara kita, dia memeliharakan kita. Nah, betul. Gambaran wanita ini sebetulnya untuk memberitahukan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Allah seperti apa yang kita sembah itu. Oh, ternyata Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Di dalam pergumulan hidup ini, Gel, mungkin ada hal-hal yang nggak kita mengerti, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi anak yang mengenal orang tuanya lebih dalam lagi. Jadi dalam pergumulan-pergumulan itu, ketika Tuhan izinkan itu terjadi sama kita, kita diminta untuk mengenal Dia dan kasihnya. Seperti yang Paulus sampaikan, justru di dalam kelemahanku kasih-Mu sempurna. For when I am weak, then I am strong. Sebetulnya dalam kelemahan-kelemahanku, aku kuat. Karena bukan aku yang kuat, yang memberikan kekuatan. Tapi Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Amin. Gel, lanjut Gel. Ada pengalaman iman Gel sehubungan dengan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan Gel? Secara pribadi, mungkin kalau sekarang kan aku sudah tahu tentang kasih Tuhan dari aku kecil. Tapi pas aku masih kecil, aku bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu ada secara pribadi. Karena kalau misalnya aku lihat dari pengalaman hidup saya masih kecil, aku betul-betul dituntun Tuhan sampai aku bisa saat ini bisa aktif di gereja. Atau aktif untuk pelayanan. Karena dengan penyertaan Tuhan saat aku masih kecil, ternyata terbukti bahwa Dia menuntun aku ke jalan yang ini. Dimana dengan bantuannya aku bisa melayani Dia dengan apa yang aku ada. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita dalam pelayanan dengan karunia-karunia rohani, kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, yang Dia bentuk dari sejak Gel masih kecil. Gel bisa pintar menyanyi mungkin saja karena Tuhan bekerja lewat mama yang selalu nyanyi waktu Gel masih di dalam kandungan mungkin, ya kan? Aku mungkin fals karena mamaku nggak pernah nyanyi waktu kandungan. Tapi ingat, memang semua harus dimulai dari kandungan, dari kandungan. Itu kata ahli-ahli ini ya. Ahli jiwa ya, psikolog ya. Mereka bilang kalau anak itu mau bertumbuh bagus ini waktu masih di kandungan dengerin musik-musik klasik katanya. Kalau anak ini nanti jadi anak yang liar karena dari masih kecil ya udah dengerin musik-musik yang keras katanya. Well, aku bisa percaya hal itu Gel. Tapi ingat memang semua harus dimulai dari kandungan. Kata kandungan ini bahasa Ibraninya Yerachem. Yerachem ini datang dari kata dasar Rachem. Kalau bahasa Ibrani kan sama bahasa Arab itu serumpun. Kalau bahasa Arabnya, bahasa ininya serapannya rahim. Perut, kandungan. Jadi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu Yerachem. Kata dasarnya rahim. Rahim itu kandungan. Rachem, rahim. Jadi bagaimana kita bisa belajar kasih karunia Tuhan yang hebat? Lewat rahim seorang wanita. Karena dari sana kehidupan itu muncul. Amin. Wah, Pendeta, kayaknya masih banyak yang mau kita bahas ya mengenai wanita dan kehebatan wanita. Tapi kita mau menggambarkan itu kepada Tuhan. Untuk itu teman-teman, kita akan bahas sedikit lagi dari pembahasan ini. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook.
kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan pembahasan Yesaya mengenai wanita. Mind blowing ya. Mind blowing pendeta. Mind blowing. Memang begitulah kalau ngomongin Tuhan, Gel. Nggak ada habis-habisnya. Tadi tuh mind blowing. Yeah. Ajaib banget, nggak terselami. Itu dia. Tuh. Jadi kita telah tiba di sesi kesimpulan sekarang, Gel. Iya, pendeta. Padahal mungkin masih banyak yang bisa kita bahas dari kitab Yesaya, gambaran Tuhan yang digambarkan lewat kehidupan seorang wanita. Ingat tadi ya, Yerachem dan Rahab. Gel dulu, 1 atau 2 kesimpulan. Dari aku yang mau aku ambil secara pribadi itu mengenai bagaimana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yes. Dan dari itu dia sebenarnya punya rencana yang hebat. Mungkin dari cerita Paman John juga, aku yakin anaknya sekarang, karena mungkin diambil dari pendeta ya, tapi aku nggak tahu, pasti sudah menjadi orang yang hebat. Yang mungkin juga berperan penting bagi kehidupan orang lain. Yang ada di sekitarnya. Seperti bagaimana ibunya memperjuangkan dia, pasti dia juga menjadi orang yang memperjuangkan sesuatu. Jadi aku mau meyakini bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan dia memiliki rencana untuk kita. Gel, sekalipun dunia tempat kita tinggal ini, teman-teman, rusak sama dosa. Sulit bagi kita untuk merasakan kasih yang sejati. Tapi semoga lewat gambaran ibu kita di dalam rumah, atau wanita-wanita hebat yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Mata iman kita dapat terbuka melihat kasih Tuhan. Amin. Mungkin saja ibu kita bukan orang yang sempurna. Tapi dia adalah orang terbaik yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita, Gel. Untuk menjadi gambaran Allah yang setia. Amin. Kalaupun ibu kita mengecewakan kita, dia bukan orang tua yang kita harapkan mungkin terjadi hadir dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Tuhan adalah orang tua kita yang sejati. Amin. Seperti yang Daud bilang kan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Engkau Tuhan menyambut aku. Amin. Harusnya kita dapat belajar dengan baik dan benar pada episode kali ini, Gel, untuk mencintai ibu kita lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena mereka adalah wanita yang hebat yang telah memperjuangkan kelahiran kita dan pertumbuhan kita sampai pada saat. Bisa kita berdoa? Boleh, pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, bagaimana kami dapat membalas keajaiban kasih-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Bahkan di tengah-tengah bukti pelanggaran dan ketidaksetiaan kami, Engkau selalu membuka tangan dan mau menerima kami, mendekap kami dengan kasih-Mu yang hangat. Betapa kami takjub dan terpesona melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan kasih-Mu yang ajaib itu, Tuhan. Kami tidak seharusnya layak menerima anugerah-Mu, tapi karena anugerah-Mu itu kami dapat dilayakkan. Kami boleh belajar kasih-Mu yang ajaib lewat pengalaman hidup ibu, wanita dalam kehidupan kami. Tuhan berkati orang tua kami, dalam hal ini ibu kami. Bahkan semua wanita-wanita hebat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga dan gereja. Supaya Tuhan akan menggunakan semua wanita untuk kepujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan dan menyatakan karakter Tuhan yang sejati dalam kehidupan mereka. Pergumulan seorang wanita itu berat, Tuhan. Sementara mereka hidup dengan pergumulan yang berat, mereka dituntut untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, tapi kami yakin Tuhan akan melengkapi dan memampukan mereka. Berkati Gail dan semua teman-teman Facebook, khususnya para wanita yang kali ini kami akan doakan, supaya mereka boleh menjadi pernyataan dan perwakilan Tuhan di atas dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan yang ajaib dan suci. Lengkapi mereka Tuhan dengan kebijaksanaan, supaya kehadiran mereka benar-benar membawa pengaruh yang hebat, seperti hebatnya para wanita yang telah dipakai oleh Tuhan di dalam sejarah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, berkat yang sama juga akan menjadi bagian semua pria yang mengikuti tayangan Hope Channel ini. Supaya hal yang sama boleh kami nikmati dalam hidup ini. Pria wanita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan membawa pengaruh yang hebat dalam kehidupan umat-umat Allah. Dengar sempurnakan doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe channel Facebook. Dan jangan lupa juga kita harus tetap semangat. Seperti dong. Hari ini ya. Hari kemerdekaan. Dimana kita harus tetap semangat. Terlebih untuk mengabarkan Injil dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Begitu,
teman-teman kita akan log out hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Merdeka!